Apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Yang sudah gabung ada 13 anak ya. Dari perkembangan lebih baik daripada yang pertemuan yang kemarin. Dan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini Bu Desi akan menampilkan topik yaitu yang kita bahas pada kegiatan hari ini, yaitu tentang gaya belajar yang bikin happy untuk tingkat sekolah madrasah Muhammadiyah Bedongtengen yang sasarannya adalah kelas 8 pada pagi hari ini. Kemudian bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Sekarang boleh untuk perwakilan salah satu yang mau memimpin doa. Monggo, Mas Keot, boleh memimpin doa, membaca basmalah bersama-sama, memimpin teman-temannya. Monggo, Mas Keot. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Sebelum melakukan kegiatan, Bu Desi presensi terlebih dahulu ya. Mbak Desi Dwi Saputri belum ada ya. Mas Edgar kemarin izin karena simbahnya meninggal, semoga husnul khotimah. Kemudian Mbak Kalisa belum join ya. Mbak Salma, Mbak Vanda, belum. Mbak Disa, belum juga. Mas Radit, belum. Geot, hadir ya. Yusuf, masih di mute ya. Yusuf hadir? Hadir, Bu. Ya. Fatan? Hadir, Bu. Oke. Mbak Sabrina? Hadir, Bu. Mas Ronald? Hadir, Bu. Ya. Mas Sigit? Hadir, Bu. Mbak Sylvia? Ada ya. Masih di mute. Mbak Fahriza? Belum gabung. Mbak Reva? Hadir, Bu. Mbak Mesya? Hadir, Bu. Ya, Mbak Leli? Hadir, Bu. Mbak Alifa? Hadir, Bu. Ya, Mbak Ulima? Hadir, Bu. Ya, terima kasih pada anak-anak yang sudah join, ada 13 anak. Nanti yang lain sambil menunggu yang lain ya. Oh, ini Mbak Farija sudah hadir ya. Saya absen. Baik, sebelum dimulai, Bu Desi akan menyampaikan terkait tentang materi yang akan disampaikan hari ini. Kenapa Bu Desi mengangkat topik gaya belajar yang bikin happy? Karena dari need assessment kebutuhan siswa kelas 8 kemarin Bu Desi menemukan dari hasil need assessment-nya banyak anak-anak yang belum mengenal macam-macam gaya belajar yang tepat.
sesuai kompetensi yang dimiliki siswa. Baik, sebelum dimulai juga Bu Desi memaparkan tujuannya untuk apa. Itu tujuannya untuk mengembangkan berbagai macam-macam gaya belajar yang sesuai kompetensi yang dimiliki. Kemudian siswa juga dapat mendeskripsikan konsep, ciri-ciri yang sesuai dengan bakat gaya belajar, kemudian macam-macamnya seperti apa. Kemudian dapat membangun kebiasaan belajar yang lebih efektif sesuai gaya belajar yang diinginkan. Kemudian siswa juga dapat merumuskan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Apakah sudah dipahami anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, sebelum dimulai ke tahap inti, mari kita lakukan ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Ice breakingnya biar nge-fresh otak. Ada tangan, jempol sama ini. Silahkan tirukan. Gini ya. Ayo, ini melatih kalian otak kanan dan otak kiri. Sudah? Tangannya? Mana yang lain? Biar kelihatan. Nyanyi balonku ada 5 tapi gerakannya jempol. Ayo. Biar seimbang. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Ayo konsentrasi. Ini termasuk biar konsentrasi belajar juga ya. Ayo otak kanan. Ayo sedikit. Bentar lagi ya. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Ada yang bisa? Ayo dicoba sendiri. Semua diangkat Bu Desi mengamati. Tangannya diperlihatkan. Bu Desi yang menyanyi, kalian gerakannya. Oke. 1, 2, 3. Balonku mana? Giot, Yusuf? Ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hore! Tepuk tangan untuk hari ini. Ada kesulitan ya? Kesulitan kan? Oke, itu buat ice breaking pada pagi hari ini sebelum kita mulai kegiatan. Baik, kita lanjut ya. Kemarin Bu Desi sudah mengkomunikasikan kepada kalian lewat grup WA, yaitu menjelaskan materi apa yang akan kita bahas pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian sudah memberikan instruksi pada kalian apa yang harus kalian kerjakan dan lakukan. Yang pertama kemarin Bu Desi sudah meminta anak-anak untuk menyimak video tentang gaya belajar. Kemudian kalian sudah mengamatinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Apakah yang LKPD yang sudah saya share di grup WA itu sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya, kemudian Bu Desi, sebelum kalian mempresentasikan hasil mengamati video yang kemarin Bu Desi share, Bu Desi akan menayangkan materi melalui PowerPoint. Sebentar, saya share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, oke. Langsung saja, gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Kemudian ada macam-macamnya. Ada berapa macam-macamnya anak-anak?
Tiga. Oh, Tiga. 3. Baik. Kemudian ciri-cirinya ada berapa juga? 3. 3. Oke. Strateginya? 3 juga. Sesuai macam-macam gaya belajar yang kalian ketahui. Baik, kita amati ini menurut De Porter dan Henarki, gaya belajar adalah kombinasi dari menyerap, mengatur, mengolah informasi. Kemudian menurut Fleming dan Mills, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendapat satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntunan belajar di kelas maupun di sekolah dari mata pelajaran tertentu. Lanjut. Berdasarkan dari definisi pengertian kedua tokoh tersebut dapat disimpulkan, yaitu gaya belajar yakni merespon siswa dalam menerima informasi yang dalam prosesnya siswa menyerap, mengatur, mengolah informasi sebagai bentuk kecenderungan siswa dalam mengadaptasikan suatu pendekatan belajar tertentu. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak, Ibu. Oh ya. Tidak, Bu. Baik, lanjut ya. Nah, tadi sudah dipaparkan, kalian menyebutkan macam-macam gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan yang terakhir gaya belajar kinestetik. Apa sih identitas dari gaya belajar visual, auditorial, karo kinestetik itu seperti apa? Silahkan bisa berpendapat apa pengertian masing-masing belajar, kayak belajar. Monggo, siapa duluan bisa mempresentasikan dari gaya belajar dulu ya. Ya, siapa dulu? Boleh, siapa dulu? Baik, siapa yang belajar visual dulu, monggo. Ada mau disampaikan biar teman-teman yang lain juga tahu. Apa tidak urut tidak apa-apa. Kayak belajar auditorial dulu atau belajar kinestetik? Auditori, Bu. Ya, namanya siapa, Mas? Fatan election, Bu. Oh, Mas Fatan, monggo. Apa? Mengandalkan pendengaran penerima informasi dan pengetahuan, Bu. Mengandalkan informasi dan pengetahuan itu termasuk Menerima kayak belajar Auditori. auditorial. Oh ya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan tentang gaya belajar visual atau kinestetik? Silakan. Visual, Ibu. Ya, silakan Mbak Sabrina. Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang berfokus pada penglihatan saat mempelajari hal baru. Biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih memudahkan mengerti dan memahami. Ya, bagus Mbak Sabrina. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ayo, kurang satu lagi. Kecerdasan visual merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan berpikir ke dalam bentuk visual. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan gambaran dalam pikirannya sendiri.
ke dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Oh, baik. Terima kasih. Itu sebagian pengertian dari gaya belajar visual, auditorial, kinestetik ya. Kemudian ya kalau visual itu identiknya pakai indera Indra mata. mata. Ya, kemudian kalau auditori itu memakai indera Pendengaran. pendengaran. Oke. Kalau kinestetik itu indera fisik. Fisik ya. Fisik. Kebanyakan praktek. Praktik. Baik, ya. Kemudian kita lanjutkan mendalami dari apa yang sudah disampaikan. Kita bisa melihat visual itu seperti apa toh? Gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi. Ya, bisa melihat televisi atau melihat buku ya. Kemudian lanjut. Kemudian gaya belajar auditorial. Itu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Ada juga yang belajar sambil mendengarkan musik, itu termasuk auditorial. Apakah ada anak-anak yang sini termasuk auditorial? Ada, Bu. Ada, misalnya pakai handset, mendengarkan musik sambil belajar. Kemudian untuk kinestetik itu gaya belajar yang lebih menggunakan praktek langsung atas apa yang sedang dipelajari, misalnya bermain bola seperti itu. Ya, kasti. Kemudian badminton itu bisa termasuk kinestetik. Kemudian, nah, kita sudah masuk ke ciri-ciri orang gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Apakah ada anak-anak yang di sini sudah mempelajari tentang ciri-ciri gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Bisa disampaikan ke Bu Desi? Kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan. Ibu. Ya, monggo. Ciri-ciri visual memiliki beberapa ciri, antara lain lebih nyaman belajar dengan warna-warni, lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, berbicara dengan tempo agak cepat. Ya, sudah? Ya, bagus. Ya, bagus sekali. Kemudian ada yang mau menambahkan tentang gaya belajar auditori? Monggo, siapa yang berkenan? Apa punya pendapat? Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Ya. Ada lagi? Berbicara pada diri sendiri saat belajar. Senang mendengarkan, mudah terganggu dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka, mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru, dan kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Ya, bagus sekali Mbak Reva, terima kasih. Kurang satu lagi, ini ciri-ciri orang gaya belajar kinestetik. Apakah ada yang sudah mempelajarinya? Boleh disampaikan? Saya, Bu. Saya. Ya, monggo. Selalu berorientasi fisik dan banyak bergerak. Ya. Selalu berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, suka menggunakan berbagai peralatan dan media. Ya. Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Ya, itu termasuk kinestetik. Terima kasih Mbak Mesya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sampai sini. Baik, sebelum kita lanjut ke strategi, Bu Desi ada sebuah sesi tanya jawab. Ini ada 3 kasus ya. Kalian bisa menebak. Di sini yang pertama, Andi
tipe berbicara cepat. Dan anak yang tekun, suka membaca daripada dibacakan. Termasuk gaya belajar apa anak-anak? Visual, Ibu. Visual. Visual. Wah, bagus. Benar. Ya, kemudian yang kedua itu Lilis di kelas ketika membaca buku diucapkan keras, tidak dibaca dalam hati. Senang membaca buku dengan keras juga. Suka berbicara dan suka berdiskusi, termasuk gaya belajar apa? Auditory. Auditorial. Audito? Auditorial. Ya, benar. Kemudian yang satu lagi ada namanya Sophie. Jika ditugasi untuk membaca menggunakan jari sebagai penunjuk, menghafal sesuatu dengan cara berjalan dan melihat. Termasuk gaya belajar apa, anak-anak? Gaya belajar Kinestetik. Ya, bagus. Jadi kalian ya, betul. Jadi kalian sudah bisa mendefinisikan ini termasuk gaya belajar apa, kemudian ciri-ciri orang yang seperti ini itu termasuk gaya belajar apa. Terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi dalam menjawab sesi tanya jawab. Kemudian apakah ada yang mau ditanyakan tentang macam-macam gaya belajar dan ciri-ciri gaya belajar? Tidak, Bu. Tidak, Baik. Bu. Kalau tidak, Bu Desi pengen bertanya satu. Apakah ada yang mengalami pengalaman yang menggunakan gaya belajar visual? Enggak, Bu. Enggak. Terus kebanyakan di kelas 8 ini menggunakan gaya belajar apa? Auditory. Auditori. Ya. Kalau yang kinestetik ada enggak? Enggak, Bu. Enggak. Jadi kita bisa simpulkan sedikit ya. Di kelas 8 ini kebanyakan lebih menggunakan gaya belajar auditori karena lebih mudah, lebih bisa menyelesaikan pekerjaan, tugas-tugas sekolah maupun tugas PR di rumah. Baik, kemudian kita pelajari tentang strategi. Ini strateginya juga ada 3. Yang pertama, ini visual. Strateginya seperti apa sih, Bu? Di sini bisa menggunakan media dalam pembelajaran seperti diagram, gambar, atau video. Kemudian bisa menggunakan warna-warna yang menunjukkan hal penting, seperti kalian punya catatan khusus, entah itu bahasa Indonesia atau PKN atau apa, kalian tulis dengan pulpen warna-warna biar bisa lebih mengingat. Kemudian mengajak untuk membaca buku dengan banyak gambar. Itu kan kita bisa melihat banyak gambar itu biar kita bisa mencerna apa intisari dari buku itu. Kemudian melakukan praktek di lapangan. Lanjut. Kemudian ya auditori, di sini strateginya bisa mengajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi, baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kemudian dorongan anak untuk membaca materi pelajaran yang keras. Kemudian bisa menggunakan musik untuk mengajarkan anak. Biasanya Bapak Ibu guru bisa menyelingi PowerPoint dengan musik atau video pembelajaran, itu termasuk pembelajaran auditori. Kemudian didiskusikan ide dengan anak secara verbal, itu termasuk auditori. Kemudian yang strategi tipe kinestetik, itu kan kalian sudah tadi memaparkan langsung dengan fisik, itu bisa melakukan praktek, mengamati demo atau contoh konkret
di sekolah itu seperti apa. Kemudian ada drama, bisa melalui permainan, aktivitas lapangan seperti yang olahraga seperti itu. Kemudian menggunakan model Lego atau alat-alat praktek kerajinan tangan atau puzzle. Biasanya ini termasuk seni budaya atau prakarya itu lebih menggunakan kayak belajar kinestetik gurunya. Kemudian menggunakan gerak dalam belajar. Jadi tidak cuma diem di rumah meja atau apa, tapi bisa dengan berjalan, dengan melihat, itu termasuk tipe kinestetik. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Nanti setelah kalian mengetahui tentang macam-macam, kemudian ciri-ciri, kalian sudah bisa mengimplementasikan, kalian akan menggunakan strategi belajar yang seperti apa, termasuk strategi belajar tipe audi atau visual atau kinestetik. Tapi dilihat dari kelas 8 tadi, banyak yang menggunakan gaya belajar auditori. Jadi nanti bisa menggunakan strategi belajar tipe auditori. Baik, dapat disimpulkan sedikit ya. Tadi gaya belajar di sini merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Kemudian ketika kamu bisa mengenali gaya belajar tersebut, maka bagaimana kamu mampu menyerap, mengolah, maka kamu akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih baik dan lebih mudah menggapai kesuksesan belajar. Amin. Ya, semuanya pada ingin naik kelas toh? Ya, Bu. Iya, Ibu. Ya, Bu. bagus. Kemudian di sini ada evaluasi. Silahkan kalian persiapkan alat tulis, kemudian nanti bisa dikirim, difotokan lewat grup WA, nanti dikasih nama dan kelas. Yang pertama ini ya, ada 2 hal. Apakah sudah siap? Ya, yang pertama ini menurut Anda itu termasuk ke dalam kategori gaya belajar yang mana? Apa itu visual atau auditori atau kinestetik? Jelaskan alasannya mengapa. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2-nya, apakah ada dampak yang akan terjadi jika gaya belajar siswa itu tidak sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru? Silakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Ya, Bu. Baik. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Bu, soal yang nomor 2 tadi apa ya? Soalnya
apakah Yang nomor ada 2. ya, apakah ada dampak Ya. yang akan terjadi jika gaya belajar siswa tidak sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jika tidak sesuai Gaya dengan belajar. yang akan terjadi jika gaya belajar siswanya tidak sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Baik, sambil menunggu kalian mengevaluasi apa yang kalian sudah dapat dari materi pada pagi hari ini, saya cukupkan sekian untuk materi. Ya, terima kasih. Silakan tetap on kamera ya. Iya, Bu. Ya. Ini nanti satu-satu ya bisa mempresentasikan evaluasi kalian. Ibu, Salam, ya. tadi soal nomor 1 tadi apa? Soal Bener. nomor 1. Nomor 1. Ya, tadi mana? Menurut Anda masuk ke dalam kategori gaya belajar yang apa? Alasannya apa? Sudah, Mbak Fariza? Udah, Bu. Ya. Apakah sudah ada yang selesai, anak-anak? Boleh mengawali? Baru nomor 1. Oke. Belum, Bu. Nomor 1 dulu. Ya. Baik, bisa dimulai. Mbak Leli sudah selesai? Masih kurang. Enggak apa-apa. Boleh diutarakan, Mbak Leli dulu. Silakan. Kalau yang nomor 1 sudah selesai, silakan diutarakan, Mbak Leli. Yang nomor 1-nya sudah. Ya, monggo. Masih di mute ya, Mbak Leli.
Kenapa, Bu? Suaranya masih di mute. Monggo bisa dimulai. Belum selesai, Bu, yang nomor 1. Oh, belum selesai. Siapa yang sudah selesai nomor 1? Silakan angkat tangan. Aku belum. Ya, boleh. Boleh. Mbak Reva. Saya termasuk ke dalam gaya belajar auditori. Karena dengan gaya belajar auditori ini, saya memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan fokus, dan mampu memahami sesuatu lebih baik dengan cara mendengarkan. Ya, bagus sekali. Jadi Mbak Reva termasuk kayak belajar auditori ya dalam belajar sehari-hari ya. Terima kasih. Iya, Bu. Ada yang lain? Daripada Bu Desi tunjuk, silahkan mengutarakan yang nomor 1 dulu, boleh? Siapa? Mas Yusuf atau Mbak Ulima? Atau Mas Sigit? Mbak Alifah? Atau yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Mesya. Saya masuk ke dalam kategori auditorial karena dengan metode ini saya lebih mengerti dan paham apa yang saya pelajari. Ya, bagus alasannya. Ada yang lain? Mas Sigit, monggo yang nomor 1. Belum, Bu. Belum? Belum Segera ya. jawab. Mas Yusuf. Belum, Bu. Siapa yang sudah? Silakan utarakan. Ayo Mbak Fahriza. Mbak Ulima, sudah? Yang nomor 1? Nomor 1 belum, Bu. Iya, yang nomor 1 dulu. Kamu termasuk kayak belajar apa? Belajar sehari-hari itu? Visual kayaknya. Visual, jadi mendengarkan ya? Melihat? Oh ya. Alasannya apa? Belum, Bu. Alasannya belum. Ya, ada yang lain? Karena di sini Bu Desi akan mencatat kalian termasuk kayak belajar apa yang lebih dominan di kelas 8 ini. Monggo, Mbak Sabrina. Ya, Ibu. Ya, Saya silakan. menggunakan gaya belajar auditorial karena lebih menyenangkan dan saya bisa lebih peka dengan ucapan seseorang. Oh ya, jadi lebih mendengarkan ya? Iya, Ibu. Ya. Terus Mbak Alifah? Saya lebih suka dengan auditori karena lebih suka lewat pendengaran atau lebih paham apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, bagus. Terima kasih Mbak Alifah. Terus Mbak Leli? Ya, kenapa, Bu? Apa? Kamu termasuk kayak belajar apa? Mungkin auditori Auditori. Alasannya ada? lebih bisa memahami kalau mendengarkan. Oh ya, bagus. Monggo ya Mas Geot, Mas Ronald, Mas Fatan, Pak Riza, Kalisa. Visual, Pak Bu. Mas, kamu on kamera dulu. Ya, Bu. Ya. Yang visual, Bu. Oh, kalau Mas Fatan itu kayak belajar visual ya. Ya, Bu. Alasannya apa, Mas? Lebih mudah mendengar pembicaraan dengan baik dan penjelasnya. Oh iya, Mas Ronald? Apakah ada? Ya, Mas Ronald? Ibu. Ya, Mas Mbak Fariza, ya, maaf. Saya lebih suka yang visual sih, Bu. Soalnya itu lebih fokus pada penglihatan. Oh ya. Biasanya juga lihat sesuatu secara visual. Oh ya. Mudah memahami sih.
Baik, terima kasih. Mas Ronald, sekarang? Visual. Kalau Mas Ronald termasuk visual. Alasannya apa, Mas? Untuk mengingat yang mengingat yang hal baru. Mengingat hal-hal yang baru. Itu lebih dominan ke visual ya. Baik, Mas Keot. Kiranya Mas Keot, apa Mas Sigit dulu? Belum, Bu. Monggo. Mbak Sylvia. Mas Yusuf. Bu Desi pengen melihat mukanya. Nah. Siapa lagi yang mau berpendapat? Baik, yang nomor 1, Bu Desi tadi dari beberapa anak itu kebanyakan lebih memilih gaya belajar auditori karena lebih dipahami, kemudian bisa mengerti hal-hal yang baru, itu lebih condong ke auditori. Kemudian yang visual hanya beberapa anak saja. Kemudian kebanyakan ini tidak ada yang memilih gaya belajar kinestetik. Baik, yang nomor 1 kita evaluasi sudah cukup. Kemudian yang nomor 2, tadi dampaknya apa kalau misalnya kalian sudah memiliki gaya belajar auditori misalnya, tapi Bapak Ibu guru mengajar di kelas atau melalui daring itu tidak tepat. Itu bagaimana? Dampaknya ke kalian bagaimana? Saya, Bu. Ya, boleh. Kalau bagi saya jika tidak sesuai itu saya akan kesulitan memahami pelajaran yang disampaikan guru tuh saya akan lebih sulit memahaminya. Oh, baik, Mbak Mesya, karena sulit memahaminya. Adakah yang lain? Ibu. Ya, boleh. Mbak Sabrina, monggo. Siswa akan merasa lebih cepat bosan atau tidak fokus dikarenakan model pembelajarannya berbeda dengan model gaya belajar yang digunakan. Baik, itu sangat bagus sekali pendapatnya. Karena apa? Anak-anak zaman sekarang kan lebih cepat menangkap informasi, kan lebih cepat dari Bapak Ibu guru ya. Jadi sekarang karena Bapak Ibu guru juga harus mengikuti kemajuan teknologi, jadi biar tidak tertinggal apa yang harus diberikan kepada anak-anak dalam pembelajaran biar tidak bosan, tidak jenuh. Kok cuma narasi, terus cuma suruh nyatet terus, kayak gitu. Kalian juga berhak untuk menanyakan kepada wali kelas atau guru mapel tersebut untuk mengganti metode pembelajaran, misalnya lebih dengan video atau kita bisa mengamati, kemudian bisa mendengarkan, kemudian kita membuat suatu proyek atau proyek hal barulah pokoknya. Misalnya kita disuruh diskusi, kemudian kita suruh presentasi. Lebih banyak kerja yang anak-anak itu mah lebih bagus daripada kebanyakan Bapak Ibu guru yang ceramah. Karena sekarang kan zaman abad 21, jadi Bapak Ibu guru juga harus menyesuaikan metode pembelajaran untuk kalian. Baik, apakah ada yang mau ditambahkan? Apakah ada lagi? Enggak, Bu. Baik, sebelum ditutup, nanti silahkan Bu Desi akan share link di grup WA atau nanti di sini tentang instrumen penilaian
proses bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Silakan nanti diisi, dikirim sebelum jam 11 ya. Jam 11 atau jam 12. Kita sepakati bersama. Jam berapa? 12. Oh, jam 12. Baik. Sebelum ditutup, Bu Desi akan memberikan motivasi sebelum kita kan sudah mempelajari gaya-gaya belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya, karena sebentar lagi di akhir bulan September ini akan menempuh ujian PTS ya. PTS semester 2. Jadi pergunakan waktu sebaik-baiknya. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin, belajar agar menjadi orang yang sukses. Ya. Ujiannya di mana, Bu? Gimana? Ujiannya di rumah atau di sekolah, Bu? Di rumah, masih tetap daring ya. Nanti Ya, nunggu Bu. informasi dari pihak sekolah Bu Hartinah yang nanti akan dikoordinir wali kelas masing-masing. Akhir kata, Bu Desi mengucapkan terima kasih. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian anak-anak didik Bu Desi di MTS Muhammadiyah Gedong Tengen, sehingga bisa mengembangkan gaya belajar yang sesuai dalam diri kita, maksudnya kompetensi kalian masing-masing. Kemudian jika ada salah kata, Bu Desi mohon maaf. Terima kasih atas kalian bisa bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini sampai akhir. Kemudian sebelum kita tutup, Bu Desi meminta Mbak Reva untuk memimpin doa, membaca hamdalah bersama-sama. Silahkan Mbak Reva. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.